Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yusuf, Siap. pemirsa, ini sebenarnya sudah beberapa waktu lalu nih, Iya, benar. saya kontak-kontak. Rupanya beliau sibuk sekali karena Yusuf mendekat injury time kepengurusan ya. Betul. Sudah last time sekali. Iya, sudah mendekati, jadi beliau sibuk. Sudah beberapa minggu yang lalu lah kita pengen ngobrol soal bagaimana Ibnu selama periode Mas Yusuf ini. Ini enaknya Mas apa Kang ya? Kang biasanya. Kang ya? Atau kalau Kang Le lebih senior, sebaiknya ngundang Yusuf saja. Oh iya. Kayak Liwadun. Kang Yusuf ini adalah ketua PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon periode 2021-2023. 2021-2023. 3. Berarti ini sudah waktunya ya. Bener, sudah waktunya. Sudah 2 tahun. Sebenarnya sih kalau untuk kepengurusan NU terlalu pendek. Pendek. 2 tahun itu. Betul. Aulia apalah. Kalau kepengurusan Ansor itu kan Ansor Fatayat 3 kan? masih 3 tahun. Ansor 3 tahun. 4. Oh, Ansor 4. Ansor 4, kemudian Fatayat 4, NU 5 tahun. Nah, Yusuf. Kalau Ibnu karena memang berbasis usia, bahkan ada batasan usia yang memang harus dikejar. Jadi 2 tahun itu cukup lah. Jadi transisi antara usia pelajar atau usia remaja ke dewasa. Jangan sampai kalau kelamaan nanti sebenarnya sudah kadaluarsa kepelajarannya. Sudah terlalu sepuh nanti. nggak Iya, bagus. nanti sudah. Makanya kemarin PBNU juga kongres kemarin di Jakarta diturunkan usianya. Oh, Biar itu Ibnu lebih fix- fokus. fix itu. Fix itu. Dari awalnya 13 sampai 27 tahun, sekarang 13 sampai 24 tahun. 24 tahun kalau Ketika mencalonkan diri atau menjabat sebagai pengurus di tingkat pusat. 24 sana. Iya, PW, PP, PC semua 24 tahun saat menjabat pertama kali. Oke, kalau kita hitung begini ya, fase-fase pelajar itu kan rata-rata SMP selesai di usia 15 ya? 16. 15-16 kan? Kemudian selesai SMA 18. 19. 24 berarti mahasiswa ya. Iya, mahasiswa akhir. Jadi ngitungnya begitu mungkin ya. Masih Atau pelajar. baru lulus S1 lah. Baru lulus S1 kan masih bisa untuk di level PW, PP, PC. Jadi definisi pelajarnya mungkin itu tadi mahasiswa Santri. masuk dalam pelajar gitu. Betul. Ya. Karena memang sejarah awalnya juga begitu kan. Pelajar adalah mereka yang belajar, mereka yang berada di lingkungan pendidikan, baik itu di pesantren, sekolah, di kampus, makna pelajar itu. Jadi tidak spesifik ke siswa sekolah. Oh iya. Tapi objek kita harus pelajar siswa. Objeknya. Iya, objek kaderisasinya harus para pelajar yang ada di sekolah-sekolah. Meskipun strukturnya boleh. Nah, kalau struktural di tingkat level cabang, PAC, PW dan itu mestinya mahasiswa lah. Gitu. Jadi kepengurusan Mas Yusuf ini sudah tadi last minute injury time kalau sepak bola itu, dan akan ada konferensi cabang. Betul. Nah, kapan itu Mas? Di akhir Mei ini, tepatnya tanggal 27 Mei 2023. 2 hari. Jadi sudah kita rencanakan di akhir Mei ini. Berarti minggu depan ya? Minggu depan. Minggu depan sudah beliau ini sudah selesai dan akan ada ketua baru lah, kepengurusan baru ya. Betul. Untuk melanjutkan periode. Kebetulan tahapannya sudah berjalan. Nah, oke, kalau tentang konversasi ini Mas Yusuf, itu sudah sejauh mana tahapannya? Kalau yang kita lihat di broadcastingnya Ibnu yang disebar itu kayaknya sangat menarik gitu. Ada pendaftaran lah, ada nomor urut lah. Itu kira-kira tahapannya seperti apa? Mohon diceritakan Mas Yusuf. Memang dalam konferensi cabang Ibnu Kabupaten Cirebon ke-20 ini, kebetulan kita sudah sepakati bersama ada proses keterbukaan ya. Artinya calon ketua atau yang nanti akan menjadi pengganti saya, mereka harus mendaftarkan diri melalui panitia. Itu kita sepakati melalui rapat pleno pengurus harian.
tak terbatas berapapun itu ya yang daftar ya. Tak terbatas, betul. Tapi tidak. ada spesifik syarat persyaratan. Ya, yang memenuhi syarat ya yang lolos. Ya, Tidak ada misalnya batasan Maksimal. jumlah maksimalnya berapa enggak, gitu. enggak ada. Terus lanjut. Jadi kita sepakati di rapat pleno yang kemudian melahirkan PPC, Peraturan Pimpinan Cabang, bahwa Konfercap 20 nanti kita akan lakukan upaya pendaftaran. Nah dulu Mas, berarti aturan itu boleh ya dibuat khusus untuk regulasi pemilihan itu ya? Boleh. Tidak terpusat gitu? Boleh. Itu aturan lokal. Nah itu boleh. Memang aturan hidupnya ada ya? Aturan hidupnya payung hukumnya ada, gitu? ada. Melalui PDPRT. Lebih dispesifikkan lagi aturannya di tingkat itu ya? Biasanya kan proses pencalonan ini kan muncul di Pleno 4 pada saat konferensi cabang kan. Iya. Tetapi kalau di IPNU regulasinya melalui PPC ketika memang belum diatur. Nah, PPC itu menjadi payung hukum yang kemudian menjadi landasan panitia Konfercap ini membuat aturan, ada proses pendaftaran, penetapan DPS, daftar pemilih sementara atau daftar peserta sementara. Mas Yusuf, kalau umumnya di organisasi ini yang kita ketahui ya, nanti ada Pleno 4 biasanya, itu muktamirin atau peserta Konfercap itu akan membahas tata tertib atau aturan main pemilihan kan ya. Betul. Nah itu kalau ada aturan tadi apa namanya? PPC. Nah kalau ada PPC itu kok masih ada atau masih ada. Tapi draftnya isinya adalah PPC tadi. Dan itu biasanya tidak bakal dibahas kembali. Jadi hanya dibaca kemudian mengkonfirmasi sebagaimana apa yang ada di PPC itu. Misalnya salah satu pesertanya misalkan mereka telah mendaftarkan diri, calon ketua adalah mereka yang telah mendaftarkan diri di panitia Konfercap. Nah, berarti cukup mengetahui itu. Jadi sudah kita seleksi di sebelumnya. Oh, dari nanti dibuat tidak tidak bertabrakan gitu kan. Artinya menjadi penerusnya dari PPC itu kan, melengkapi gitu kan. Dan kita sudah sosialisasikan melalui rapat pimpinan cabang. Jadi sebelum Konfercap ada tahapan namanya Rapimcap. Dan itu kita sosialisasikan bahwa Konfercap kita akan kita laksanakan melalui proses pencalonan di sebelumnya, dan nanti Pleno 4 otomatis berisi itu. Biasanya kan begini, di Pleno 4 itu biasanya ini ada beberapa organisasi yang jadi calon ketua itu dipilih dari proses itu, misalnya yang memenuhi berapa gitu ya, dipilih di berapa suara, maka dia akan lolos. Betul. Nah kalau ada pendaftaran itu berarti kan sudah lolos dari fase ini gitu. Sudah lolos. Memang secara administratif kan memang sudah ada aturan bakunya kok. Misalnya salah satu syaratnya adalah mereka harus minimal lulusan SMA. Dan itu kan sudah diatur di peraturan dasar, peraturan rumah tangga. Jadi memang apa yang kita lakukan di PPC pun tidak boleh bertabrakan dengan aturan paling tinggi kita, itu PDPRT. Jadi aturan dasar. Artinya sudah di formulasikan sedemikian rupa agar bahwa satu kesatuan tuh antara proses tahapan ini dan di Pleno 4 tadi ya. Betul. Iya, jadi tidak bertabrakan lah intinya sih. Oke, berarti hari ini sudah pada tahap fase pengambilan nomor urut sih. Jadi nomor urut sudah ya. Nomor urut sudah, penetapan DPT sudah. DPT daftar peserta tetap. Nah, itu atau total 97. Dari mana saja yang memiliki hak pilih itu? 37 pimpinan anak cabang dan selebihnya komisariat. Kok nggak 40 Mas? Ada 2 PAC yang memang tidak melaksanakan konferensi. Artinya sudah habis masa. Tapi belum melaksanakan konferensi. Akhirnya secara kesepakatan bersama di Rapimcap kemarin, karena saya juga menggunakan cara demokrasi, bahwa mereka yang tidak melaksanakan konferensi diputuskan. Kita kan kasih batas sampai awal Ramadan. Awal Ramadan itu kita akan berhentikan kegiatan karena SK saya kebetulan habis di Maret lalu sebenarnya. Jadi sudah ada hasil Rapimcap yang memutuskan bahwa bagi yang habis tidak memiliki hak. Gitu. Mereka tetap ada sebagai boleh jadi peninjau atau undangan, tetapi untuk hak pilih secara landasan hukum mereka juga udah nggak ada kan, setara SK-nya udah habis lama. Jadi nanti tidak sah ketemunya. Tidak sah, betul. Suaranya. Makanya kita sepakati sudah. Satu PAC satu. Satu PAC satu. Nah, tapi untuk ikut ke peserta Konfercap minimal 3 kita delegasi. Untuk pesertanya gitu kan. Yang memilihnya satu. Peserta penuh. Nah berarti ada 37 ya tadi ya PAC, kemudian selebihnya komisariat. Komisariat itu berarti di tingkat sekolah. SLTP dan SLTA. Oh SLTP juga ya? Atau pondok pesantren. Oh ada pondok pesantren juga. Jadi komisariat kita memang mencakup sejak SLTP
SMA, misalnya SLTA, atau pondok pesantren. Ada nggak yang kampus? Kampus nggak ada kalau di Kabupaten Cirebon. Oh, nggak ada. Kebetulan saya tidak sepakat. Oh, iya. Tidak sepakat, Kang. Biarkan organisasi mahasiswa lah yang Betul. Ruangnya biar IPNU tuh fokus. Iya, tuh. Kalau pengurusnya mahasiswa kayak saya misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kemudian ada pimpinan komisi perguruan tinggi. Kalau di kota Cirebon, tetangga kita memang punya. Atau di kabupaten sebelah kita juga ada. Iya, jadi menjadi apa namanya kebijakan masing-masing lah ya. Betul. Masing-masing. Kalau di kabupaten Cirebon kayaknya tidak begitu penting. Karena PR di sekolah negeri juga masih banyak. Masih banyak dan belum bergarap banyak ya gitu ya. Betul. Oke, berarti dengar-dengar mau ada debat kandidat ini luar biasa ini kayak calon bupati saya. Sebenarnya bukan debat kandidat, Anglil. Apa jadi kita sebut dengan uji kelayakan sih. Aku nyebutnya uji kelayakan. Proper test. Memang nomenklaturnya yang milih panitia. Kalau saya sebenarnya nggak begitu. Saya punya gagasan bahwa calon ketua kita harus punya grand design soal IPNU. Iya. 2 tahun. Bagaimana? 2 tahun IPNU itu mau diapakan? Berbasis persoalan maupun capaian yang belum diperoleh di masa kehidupan kami gitu. Mereka kan tentu bisa membaca apa kekurangan di kepengurusan saya. Maka perlunya grand design ini sebagai salah satu ikhtiar agar IPNU 2 tahun yang akan datang punya lokus yang serius dan memang akhirnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan pada akhirnya. Atau mungkin kalau apa yang belum sih mungkin atau kekurangan sih mungkin terlalu sempit ya. Mungkin paling tidak capaian periode ini misalnya angka 8-nya dia harus 9 gitu. Betul. Kan dengan konsep yang ada gitu kan. Benar. Misalnya Makastaya diperbanyak dari Masusip gitu mungkin kan. Iya bisa begitu. Kalau ruang-ruang kekurangannya nanti sempit sekali. Sempit sekali memang benar. Maksudnya ya intinya sih mau apa yang dilakukan kan capaian dan mereka harus punya grand design. Punya konsep gitu ya. Konsep itu harus punya dan karena makanya kemudian kita buka tahap pencalonan tadi. Jadi semua 4 calon nanti melakukan pemaparan penyampaian program visi gitu. Insya tanggal 25 besok dan ada panelisnya juga. Kebetulan dari pengurus PCNU saya sudah konfirmasi ketua PCNU, kemudian ada LP Ma'arif dan salah satunya adalah Dewan Pembina IPNU kita. Jadi biar match juga karena di NU juga punya lembaga pendidikan Ma'arif yang menaungi sekolah-sekolah agar match juga dengan pimpinan komisariat kita yang memang terus agar tahu juga kan apa program mereka. Biar kita sinergikan dengan Ma'arif. Nah, pesertanya berarti PAC dan yang memiliki hak pilih gitu ya? Pesertanya memang kita batasi kalau khusus debat kandidat karena akan kita live-kan juga kok di live-kan. Ini kan sasarannya kan yang harus tahu itu kan PAC kan? Dan apa ya, komisariat kan? Yang memiliki hak pilih kan? Ya mereka kan harus tahu karena menyampaikan program kan? Betul, tetapi karena kita live-kan juga, maksudnya live-kan kemudian nanti kita akan upload di YouTube dan IG, jadi kita dokumentasikan video secara offline kemudian akan kita upload. Memang peserta besok hanya 30-an sebagai audiens saja. Iya. Nanti itu kalau berkenan sih minta di live-kan di NU. Iya, maksud saya itu kemarin juga saya udah ngobrol pengennya sama di NU Cirebon gitu. Ya nggak apa di IPNU Cirebonnya juga, iya. Karena memang keterbatasan kami kalau untuk mendatangkan semua kayaknya nggak bisa. Karena 2 hari setelahnya kan konferjamnya. Nah makanya kalau teman-teman itu kan percaya juga SDM-nya luar biasa gitu. Medsosnya juga kayaknya kalah gitu. Ya juga. Tapi memang karena kesibukannya mungkin masih sedikit, jadi di sosial media masih. Berarti nanti kalau setelah tadi hari apa? Visi misi tuh uji kelayakan tanggal 25. Uji kelayakan tanggal 25 berarti kan 2 hari sebelum Kompercap. Nanti setelah Kompercap baru ada setelah 2 hari baru ada Kompercap dan selesai sudah pengurusan Mas Yusuf gitu kan. Benar, Demisioner. Atau jangan-jangan sudah demisioner belum ya? Belum lah ya meskipun SK harus menyampaikan di forum dulu. Karena kan diaturnya kalau di IPNU di pleno 4 itu sebelum tahapan pemilihan itu ketua harus menyampaikan demisioner. Nah, soal Kompercap ini apa sih yang esensi dari Kompercap itu? Maksudnya apa saja yang akan ada? Misalnya kalau biasanya kan ada LPJ gitu, apalagi ada sidang komisi-komisi, sama nggak? Atau sama. Prosesnya? Sama, ada sidang pleno dan sidang komisi. Dan memang di Kompercap saat ini yang ke-20 saya sedang fokuskan terkait sidang komisi. Memang IPNU seringkali kontestasi ini seringkali
agak lupa, mengabaikan hal substansi. Esensinya, hal substansi itu kan di komisi program dan rekomendasi kan ya. Betul, ada rekomendasi program kerja, kemudian ada rekomendasi internal dan eksternal. Rekomendasi internal di struktural tugas-tugas yang belum dilakukan apa bisa ditambahi dari PAC dan PK misalnya dengan kondisi dan persoalan yang ada di bawah. Kemudian rekomendasi eksternal IPNU untuk stakeholder, untuk pihak-pihak yang terkait. Itu juga harus penting. Yang nantinya akan dibawa di program kerja, di rapat kerja cabang di masa yang akan datang. Sekaligus jadi bahan obrolan ketika melakukan audiensi sebenarnya. Karena kan rekomendasi eksternal dibahas di situ. Dan kita buat draft rekomendasi eksternal berbasis update. Jadi memang persoalan pelajar hari ini apa gitu. Kan ada bidang ekonomi, politik, semua ada semua memang secara ini sih cukup komprehensif sebenarnya. Cuma seringkali tidak diseriusi. Iya, serius sih. Padahal ini penting karena ini kan kalau istilahnya garis-garis besar organisasi ke depan, program ke depan itu kan. Benar. Harusnya ya merujuk pada ini kan. Kompercap. Dijabarkan hasil program di Kompercap. Benar. Kan. Makanya bahasa Kompercap bagi saya adalah kita sering terlena pada soal kontestasi, lupa pada bahwa Kompercap juga upaya adalah untuk mengevaluasi program, melaporkan pertanggungjawaban dan sebagainya. Dan ini yang harus juga dipikirkan dan hal yang sedang kami bawa bahwa Kompercap 2020-2023 ini bertema harmonis gitu. Jadi Kompercapnya kontestasinya nggak begitu konfliknya nggak begitu besar. Fokuskan pada rekomendasi tadi, pembahasan garis besar perjuangan. Jadi siapapun ketuanya gitu tidak menjadi esensi lah ya, karena sudah ada draft program yang harus dijalankan. Betul. Dan kalau bisa kan semua yang mencalonkan juga terlibat untuk hanya soal leader saja lah ya. Makanya saya tekankan ke semua calon agar para pendukungnya terutama para tim-timnya untuk mengkaji gitu persoalan-persoalan di bawahnya gitu. Apa sih gagasan yang mau dibawa di rekomendasi internal terutama misalnya, dan rekomendasi eksternal itu yang penting sekaligus rekomendasi program kerja. Oke, mungkin Kompercap sepertinya menjadi ruang suksesi sudah begitu menarik di IPNU. Kita juga mengikuti dinamikanya terutama dari media sosial yang luar biasa ini. Semoga sukses ya, amin. Mas Yusuf. Semoga sukses. Konvercapnya Lancar lah. Nah, berikutnya mungkin yang kita perlu ketahui adalah saya diantara orang yang sering mengikuti gitu bagaimana draft langkah kepengurusan di periodisasi Mas Yusuf 2021-2023. Kayaknya banyak sekali forum-forum kaderisasi, terobosan-terobosan yang menurut saya kayaknya tidak ada di sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu, kalau ini kan yang ingin dibanggakan gitu, apa pencapaian Mas Yusuf yang menurut Pak Yusuf, alhamdulillah ya sudah bisa sesuai dengan rencana visi misi dari program awal yang telah dirumuskan gitu. Memang kalau yang paling dibanggakan sebenarnya ada dua. Bagi saya hari ini ada dua yang meski saya juga harus membanggakan semua departemen yang sudah bekerja. Tapi yang paling kebanggaan bersama gitu kan. Yang paling dibanggakan adalah pertama ada program namanya Training of Organizing. Jadi kita punya instruktur organisasi di mana mereka punya tugas untuk membenahi organisasi gitu. Semua tingkatan. Semacam tim auditor gitulah. Tim auditor bagi PAC yang belum baik, belum bagus, belum ini kita lakukan audit. Istilahnya apa ya? Asesor. Semacam itu. Memang belum ada nomenklatur yang muncul di IPNU khususnya terkait organisasi. Tetapi rekan-rekan di departemen organisasi punya inisiatif itu, kemudian melakukan namanya training of organizing dan para instruktur organisasi ini melakukan audit ke bawah. Apa persoalan di bawah? Ketika ada kesulitan organisasi mereka bantu. Itu bagi saya kehadiran kami di cabang ke bawah itu ada dan akhirnya saya ingin seluruh PAC itu meningkat bersama gitu. Jadi nggak hanya satu PAC ini yang hebat, tapi PAC lain juga harus bisa ke bawah. Oh, berarti tim khusus itu yang mungkin belum ada di nomenklaturnya. Itu tuh berarti melakukan pemantauan secara rutin gitu kan di berbagai tingkatan. Gitu. Ketika ada persoalan atau misalnya ada stagnasi organisasi bisa bilang langkah gitu. Betul begitu. Makanya sering turun. Kemarin juga turun kemudian
laporan mereka tulis sebagai laporan, kita analisis persoalannya apa melalui teori yang biasa kita dapatkan di kaderisasi. Apa persoalannya, misal soal konflik dengan pengurus, konflik dengan banom, itu sering terjadi di bawah itu, atau ketidakaktifan pengurus, mereka kesulitan untuk aktif. Nah, kalau konflik mungkin lalu ya, mungkin ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ya, maksudnya begitu. Ya dinamika organisasi di bawah lah. Intinya bahwa kami di cabang benar-benar hadir sehingga pimpinan anak cabang itu bisa benar-benar aktif dan akhirnya bisa merasakan itu. Jadi justru menjadi kepanjangan tangan dari PC untuk merangkul kan. Benar. Untuk merangkul, untuk memperhatikan. Sejauh ini kan mungkin kalau tidak ada upaya itu, ini kayaknya cabang mana ini kan kehadirannya gitu kan. Itu yang bikin saya bangga teman-teman organisasi, dan yang lebih menariknya adalah mereka membukukan itu walaupun belum dicetak, Kang Lil. Jadi sudah ditulis cukup ilmiah dengan data-data itu, metodologi itu, dan memberikan solusinya. Memang tawaran solusinya berbasis aturan kan, berbasis aturan dan berbasis pengalaman juga apa yang harus dilakukan. Dan sebenarnya PC-PC yang lain perlu mengadopsi nih, PC IPNU Kabupaten Cirebon. Apakah sudah ada yang istilahnya menganggap sesuatu dari PC lain untuk mengadopsi? Ada nggak yang? Sejauh ini saya belum tahu, ada pimpinan cabang yang melakukan itu. Atau mungkin kan tidak terekspos terlalu mungkin ya. Bisa jadi begitu. Karena menjadi tahap awal kan. Memang sebenarnya kalau di aturan misalnya ada paling ada itu Korcam ya, koordinator kecamatan. Nah, kalau di aturan memang ada pembentukan Korcam. Tetapi bagi saya di aturan itu sampai teknisnya itu nggak ada. Bahkan nggak tahu persoalan-persoalan. Nah, kalau sampai teman-teman instruktur organisasi ini menganalisa kemudian sampai Korcamnya terpada atau Korcam kita adakan di instruktur kaderisasi. Kalau itu sih jadi biasanya menjadi mitra Korcam ya, mitra Korcam untuk melakukan gitu. Betul. Pendekatan evaluasi, mendapatkan identifikasi masalah di tingkat PSC. Selain itu ada lagi yang kedua yang paling bangga tentu dari lembaga ekonomi dan kewirausahaan. Memang salah satu harapan di masa khidmat sebelumnya, sebelum saya jadi ketua juga kita pengen punya identitas diri, yaitu batik IPNU khas Cirebon. Alhamdulillah di masa khidmat kami ini kebetulan saya pakai, Anglil. Jadi batik IPNU khas Cirebon. IPNU Cirebon. Ini memang kita launching di awal kepengurusan. Identitas lokal gitu kan. Jadi secara organisasi sah ya. Kalau batik memang tidak diatur spesifik bahwa enggak. Apalagi batik ini kan salah satu identitas yang memang tiap wilayah juga punya ciri khas masing-masing. Maka di IPNU sebenarnya nggak ada aturan batik yang wajib itu bahwa batiknya harus ini gitu, enggak. Kalau seragamnya sih jas gitu yang ada gitu ya. Ada batik sih gitu, bukan ada yang batik nasional tuh. Bukan, itu kebetulan waktu itu dipakai sama ketum terus sehingga dianggap itu batik nasional. Iya. Sebenarnya kalau diatur tuh nggak ada di aturan tuh. Aturan dan daerah dipersilakan membuat batik lokal. Nah, itu bagi saya ini salah satu ruang upaya kita menghidupi organisasi karena income-nya juga kalau ngitung dari jumlah kaderisasi yang kita buat itu sebenarnya besar ini. Maksudnya udah lumayan gitu. Jadi semakin banyak kaderisasi, maka otomatis. Dan itu ada fee juga buat PAC ketika membeli. Nah, pertanyaannya, apakah yang boleh membeli batik itu harus status kader dalam pengertian sudah melakukan kaderisasi atau bebas? Kalau kita sebut, kalau ini khusus untuk anggota sih sebenarnya, anggota. Berarti yang cuman memang ada keringanan bahwa kita juga harus publikasikan ini ke sekolah-sekolah ma'arif. Nah, memang kebetulan kemarin sekolah ma'arif NU Panganan misalnya itu pengen beli semua kan. Cuman kebetulan saya kan masa khidmat udah habis. Nanti mau ada peralihan itu dan harapan saya di masa khidmat yang akan datang ini diteruskan. Karena memang memulai itu yang sulit dan tinggal bagaimana. Ini juga berbasis. Yang sulit ini yang memulai gampang. Mempertahankan. Yang sulit itu maintenance itu pengembangan. Grafiknya. Memang awal-awal juga masih human error, logonya ada yang salah, Pak. Nah, kalau periode berikutnya misalnya, pengen juga punya kebanggaan, kayaknya digendi aja deh gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya? saja. Bagi saya nggak apa-apa. Cuman kalau saya kan ini berbasis kayak semacam lomba begitu. Oh iya, kok ada sayembara di awal kepengurusan, kemudian kita datangkan dari tim Trusmi, Batik Trusmi. Sebagai konsultannya lah. Konsultannya. Ini melanggar pakem atau tidak gitu mungkin ya. Kemudian mereka mendefinisikan ini khusus siapa, usia 13 sampai 24 bagi saya kan, saya bilang
oh bagusnya ini, desainnya begini. ada Jadi bedanya gitu. secara psikologi juga ada, saya juga nggak ngerti ya Kang Lil soal itu. Akhirnya karena saya anggap saya nggak ngerti, karena ada semacam psikologi begitu, ya udah saya Ya, pilih. pakem biasanya. Saya nggak istilahnya begitu paham pakem sebenarnya. batik gitu kan. Misalnya posisi bagaimana seperti apa itu ada biasanya. Oh iya, ya begitu pokoknya Kang Lil. Jadi kita pilih. Oh, Dan ini karya anak Ibnu Kecamatan Gunung Jati yang kita Desainnya? pilih. Desainnya. Oh, yang Walaupun jual-jual ada gitu ya. maintenance juga, ada pengembangan, penambahan, penambahan sebagainya. tapi tidak terlalu banyak. Desain dasarnya dari Ibnu Gunung Jati. Hanya ornamen-ornamen saja gitu. betul. Ada lagi selain dua hal monumental itu barangkali? Iya, sebenarnya kalau yang perlu dibanggakan sebenarnya ada salah satu. Satu lagi adalah dari teman-teman di CBP. Nah, CBP berarti lembaga Ibnu itu ada namanya CBP, Korps. bansernya itu lah. Nah, kalau apa banser CBP itu apa? Korps Brigade Pembangunan. Apa? Korps Brigade Pembangunan. Brigade, Pembangunan. ya. Korps Brigade Pembangunan. Itu memang salah satu lembaga Ibnu yang fokus di ruang lingkungan gitu. Jadi memang fokusnya di lingkungan. Lingkungan ya. Tidak di apa namanya? Alam, lingkungan, memang ada beberapa Bukan domain. Bukan semi militer kayak itu sepertinya ya, atau para militer Dalam seperti. awal pendiriannya semi militer, tetapi pasca Ganyang Malaysia itu, karena kelahiran GP kan memang pas Ganyang Malaysia. Menyesuaikan gitu. Akhirnya kembali lagi ke ruang pelajar, ada di Menyesuaikan Kepanduan, dengan ya kan. pelajar. Masa pelajar sudah militer kan ya. Dan kurang tepat juga itu. Iya, jadi digeser ke ruang-ruang lingkungan, kemudian lingkungan. Dan itu salah satu cara kita bisa menggait para pelajar-pelajar di sekolah negeri sebenarnya. Jadi Ibnu nggak hanya menjual atau katakanlah mengajak dengan cara-cara kaderisasi gitu, melalui kegiatan lingkungan alam, mereka tertarik ternyata. Iya, biasanya mudah kan berhubungan mudah dengan alam gitu. Makanya saya sangat bangga sebenarnya. Cuman bagaimana tadi dikembangkan lebih baik lagi, punya desain, dan syukur-syukur besok bisa bermitra dengan Ma'arif melalui pramuka Sako Ma'arif. Nah dulu itu memang Sako Ma'arifnya bermitra, nggak tahu di masa hebat saya belum diajak. Belum diajak. LP Ma'arif juga baru juga ya. Makanya mungkin. besok sebenarnya itu salah satu instrumen bagi saya untuk menggait ke sekolah negeri. Nggak usah kaderisasi, bagi saya ngajak kegiatan camp, misalnya camp pelajar, atau kayak kita udah lakukan kemarin camp pelajar mengundang sekolah negeri, dan alhamdulillah mereka antusias, walaupun kemudian di tengah-tengah juga kita sisipi dengan nilai-nilai keaswajaan, keilmuan dan sebagainya. Yang juga menarik menurut saya adalah masifnya kaderisasi. Kalau dalam rentang 2 tahun kepengurusan itu berapa kali Makasta, berapa kali setelah Makasta? Lakmud gitu. Terus Lakut. Gitu. Kalau Makasta selama 2 tahun sebagaimana database kaderisasi, kita sudah lakukan selama 2 tahun ini. Terakhir di bulan Maret kita berhentikan kaderisasi itu. Sudah 71 Makasta. Ada database-nya kebetulan, Makasta, ya. ada database-nya, dan kita telah mencetak anggota 1128. Jadi selama 2 tahun kita cetak, ini khusus Ibnu. Kalau yang Ibnu ada lagi. Ini yang Ibnu Hajak, kita sudah mencetak 1128 anggota. Nah, kalau latihan kader muda, jenjang kaderisasi yang levelnya lebih tinggi, kita sudah lakukan 6 kali. 6 kali, 3 kali dilakukan di cabang atau di zona tadi, 3 kali dilakukan oleh PAC. Nah, satu tingkat lagi. Lakut kita 1 kali, latihan instruktur yang informalnya 1 kali. 1 kali. Berapa orang yang tidak? Kalau Lakut ada 23, kalau Lakmud totalnya hari ini ada 128 kader selama 3 kali ini yang Ibnu ya. Kemudian Lakut 23 orang, instruktur 18. Ini kan tingkatan kaderisasi juga menentukan syarat-syarat pengabdian kan. Misalnya Betul. Lakut itu kan bisa ditarik menjadi pengurus nasional. Betul. Iya, gitu. Benar. Itu sebagai syarat wajib lah. Kaderisasi kan sebagai syarat wajib ketika kita ingin menduduk di kepemimpinan gitu. Wilayah dan nasional ya. Berarti ada 23 kader yang siap gitu ya. Iya kan kalau begitu Betul, kan gitu. 23 kader ya. Nah, logikanya begitu ya. Siap di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Berarti yang kalau pengurus cabang harus sudah Lakmud minimal. Lakmud. Tapi khusus ketua sudah Lakut. Oh, khusus ketuanya. Itu PPC kami. Ke PPC kami memang sebenarnya kalau diatur di aturan memang nggak ada. Cuman di PPC kami di cabang Cirebon, khusus calon ketua cabang berarti harus sudah selesai kaderisasi tingkat tertinggi. Berarti sebenarnya ada 23 nama yang sebenarnya memenuhi syarat Sebagai gitu, ketua. Cuman yang mendapatkan di 4. Ya. Tadi berbicara dengan paling tidak keberhasilan yang bisa dibanggakan karena ada beberapa hal yang
sangat monumental menurut saya, yang ada dua tadi yang menjadi inovasi kreatif tersendiri gitu kan, saya IPNU Kabupaten Cirebon. Nah, kurang rasanya kalau tidak bicara kekurangannya. Gitu. Betul. Jadi menurut Mas Yusuf selama 2 tahun ini apa sisi-sisi yang akan menjadi rekomendasi kepengurusan ke depan ini yang kami masih kurang, mohon dianu apa kira-kira? Kalau bicara kekurangan bagi saya banyak, Angel. Saya merasa 2 tahun ini masih banyak kekurangan. Waktu 2 tahun ini kan sempit. Visi misi saya kan sebenarnya visi saya itu tercantum dalam satu tagline. Di luar dari visi organisasi, ada visi saya namanya transformative and good leader. Jadi visi pribadi Gitu. Bahwa ketika saya menjabat sebagai ketua, saya punya visi transformative and good leader, terpimpin sebenarnya. Kayak kampus mana gitu ya, mirip-mirip. Beda, Anglil. Oh, beda dong. Transformative and good leader. Itu bagi saya butuh branding tagline sih. Dan alhamdulillah itu sudah didengar. Harus. Ke bawah itu kalau transformative and good leader itu saya banget. Saya selalu menyampaikannya terus menerus. Memang saya belajar. Rupanya ada apa ya namanya berarti? Kampanye brandingnya. Waktu itu saya sempat dikritik sok-sokan banget, makanya visi ini terlalu bagus ini. Itu karena dia ini saja belum memahami dunia modern saja. Iya, bagi saya itu penting. Bagi saya itu penting. Menjadi kepegangan gitu ya. Selalu saya kasih hashtag transformative and good leader kalau di itu. Jadi tadi apa kira-kira menurut? Pertama, kekurangan secara administratif. Nah, kebetulan sebenarnya misal satu kasus di administratif digital. Nah, sebenarnya kan saya sudah buat web khusus di pelajar NU Cirebon yang ikut domain NU Cirebon itu. Ada fitur upload surat. Artinya teman-teman tuh nggak perlu kirim surat secara hard file lagi, cukup upload, nanti otomatis masuk ke email kami berbasis daerah gitu, PAC, PK dan sebagainya. Saya udah buat itu, sudah komunikasi dengan tim IT yang memang dari luar IPNU, tapi mereka bermitra dengan kami. Tetapi kemudian SDM di bawah belum maksimal, nggak dipakai aplikasi itu. Dan harapan saya ke depan, jadi ada fiturnya namanya aktivasi surat. Jadi kalau dibuka website IPNU itu, di header di atas itu ada tulisan pengajuan surat. Nah, itu ada pengajuan surat organisasi, pengajuan surat kaderisasi, dan pengajuan surat umum. Nah, harapan saya ke depan akan lakukan digitalisasi administrasi. Jadi bagi saya digitalisasi merupakan keniscayaan yang ada. Dan ya, bagi saya keharusan. Jadi surat-surat yang hadir itu sudah tidak penting bagi saya. Sekarang sudah harus cepat kan. Sekaligus bisa jadi database anggota di situ. Walaupun database-nya per hari ini baru diketik secara manual berbasis kaderisasi, tetapi harapan ke depan itu bisa dilakukan. Ada aplikasi khusus yang gitu. Nggak harus aplikasi. Jadi kalau kebanyakan aplikasi juga saya ribet juga. Satu aplikasi. Nah, itu kan website IPNU, tetapi fiturnya diperbanyak gitu. Iya. Dan ternyata bisa. Saya juga baru tahu kan melalui itu bisa dikasih fitur upload, bisa dikasih fitur ini. Semua kebutuhan itu di satu aplikasi gitu. Bisa. Memang PW punya launching aplikasi dulu namanya SIKAD. PP Pimpinan Pusat punya SIAPNU, terlalu banyak, menurut saya terlalu banyak aplikasi. Hari ini tuh bagaimana kemudian mengoptimalkan atau memaksimalkan aplikasi satu saja, dan itu sudah menarik. Hari ini di PCNU Kabupaten Cirebon misalnya, IPNU kan ikut subdomainnya NU gitu, jadi selama NU-nya masih pakai domain itu, ya saya kira IPNU-nya bahkan itu terus, enak. Atau mungkin sebenarnya yang pusat itu kan bisa satu aplikasi tapi bisa diakses. Jadi semua data itu bisa masuk ke sini kan. Jadi semua ada cuma di sini nih. Betul. Nah, bisa juga, gitu. Sayangnya saya kira di IPNU khususnya pergantian kepemimpinan menjadi salah satu kenapa kemudian seringkali peninggalan dulu itu tidak diteruskan. Seringkali diganti malah aplikasinya. Dua kali kan. Kita nggak tahu di masa sekarang juga ini kebetulan PPIPNU baru, SIAPNU belum dipakai lagi. Harusnya meneruskan gitu ya. Harusnya sustainable-nya penting juga, Angel. Dan kekurangan yang kedua misalnya di Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren, yang mestinya teman-teman jaringan sekolah pesantren punya strategi khusus untuk melakukan kaderisasi di sekolah-sekolah yang berbasis negeri, sekolah pesantren, sekolah swasta itu harus punya strategi berbeda. Dan kita sudah fasilitasi melalui masa orientasi pelajar. Jadi waktu di awal PPDB itu saya dari cabang undang komisariat untuk hadir di proses penerimaan peserta didik baru itu. Cuman jaringan sekolah pesantren kita belum maksimal, belum optimal, dan IPNU belum dianggap serius mengawal di sekolah-sekolah negeri tadi. Jadi instrumennya harus benar-benar
serius di sekolah dan pesantren Ke tadi. depan diharapkan nanti ya. Diharapkan benar-benar serius. Saya bilang, Ada. makanya saya bilang selalu saya sampaikan di luar dari visi saya, back to school, back to school. Saya sampaikan Ibnu bahwa Ibnu back to school. Ruang Ibnu di sekolah itu benar-benar harus hadir. Jadi kalau PAC nggak punya komisariat, bagi saya malu. Dulu saya juga ketua PAC yang kalau Ibnu nggak punya komisariat, malu. Jadi tugas cabang adalah memfasilitasi, menghubungkannya. PAC eksekusi dan merawat, karena yang dekat secara wilayah. Itu yang harus jadi PR besar. Oke, Mas Yusuf, mungkin terakhir kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk terutama ya untuk pertama kepengurusan periode berikutnya dan para kader Ibnu Kabupaten Cirebon. Oke. Pesan tentu pertama adalah khusus untuk masa Kiripati yang akan datang ya. Bagaimana kemudian rekan-rekan semua bisa terus berinovasi, hadir serius di ruang sekolah. Rekan-rekan juga harus serius hadir di ruang digital. Karena pasar kita para pelajar dan menurut survei dan menurut data itu para pelajar suka buka aplikasi sosial media kan, hadirnya di sosial media. Dan saya kira Ibnu di sosial media itu harus benar-benar serius, punya konten-konten yang menarik dan bahkan kalau saya sebut konten kita harus konten yang anak muda sekarang, para pelajar-pelajar kita itu kita sebut dengan generasi strawberry, Anglil. Kenapa tidak? Mereka tidak suka dengan organisasi formal, mereka lebih suka komunitas yang tidak mengikat. Yang kedua, mereka mudah mengeluh. Jadi sering ada tweet kalau di Twitter, sering mengeluh, mudah. Curhatnya ke Strawberry kan kelihatannya enak, tapi lembek, mudah hancur. Nah kira-kira gitu. Insecure, mudah insecure dan sebagainya. Nah itu Ibnu benar-benar lemah ya sebenarnya. Kira-kira Ibnu tuh tetap bisa menarik di level kalangan para pelajar strawberry tadi, para pelajar Atau strawberry. juga selain medsos organisasi berarti penting juga tuh medsos yang tidak ada cap organisasinya mungkin. Betul. Tapi isinya ya. Iya benar. Jadi kita itu ada lembaga SCC. Nah lembaga Student Crisis Center itu diharapkan bisa membuat satu formula kayak komunitas tadi yang memang tidak perlu membawa nama pelajar NU gitu. Tapi nafas dakwahnya nafas Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Sebut saja misalkan dengan forum pelajar sadar hukum, forum pelajar lingkungan atau peduli lingkungan dan sebagainya. Itu penting bagi saya agar Ibnu bisa hadir meski secara formal tidak bisa masuk tetapi hadir secara nilai-nilainya. Dan itu yang kita harapkan para besok kader-kader kita masa Kiripati yang akan datang serius menggarap di level sekolah. Sekolah negeri terutama. Itu sih Anglil. Gitu ya. Terima kasih Mas Yusuf. Siap sama-sama Anglil. Sudah enak kalau ngobrol sama ketua LTN nggak rasa. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Konversa menghasilkan ketua yang bisa melengkapi periode sebelumnya dan bisa lebih baik. Kan begitu ya prinsipnya. Betul. Kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin itu kan merugi. Merugi. Jadi jangan sampai menjadi kader-kader yang merugi. Kader-kader yang merugi karena tidak lebih baik dari. Iya, terima kasih Mas Yusuf atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, sebelum saya tutup, jangan lupa nih, Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon punya produk, namanya NU Mineral. Jadi air minum yang gelas juga ada botolnya sebenarnya. Nah itu ada di setiap kecamatan punya agen-agennya, dan bagi yang ingin jadi agen juga masih terbuka, atau ingin tokonya disediakan NU Mineral juga terbuka dengan cara menghubungi media sosial PCNU Kabupaten Cirebon atau LPNU Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke keluarga, ke warga NU lainnya dan masyarakat pada umumnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.